Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Saroni dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ahmad Saroni tiba pada pukul 9.30 pagi tadi di gedung KPK. Sebelumnya Saroni diagendakan diperiksa pada Jumat 8 Maret lalu, namun ia meminta penjadwalan ulang. Partai Nasdem sebelumnya disebut menerima aliran uang dari SYL sebesar 40 juta rupiah. Menurut Saroni, uang tersebut untuk sumbangan bencana alam di Cianjur. Saroni pun mengatakan bahwa aliran dana yang masuk dari SYL tersebut tidak digunakan oleh partai. Saroni mengaku siap apabila uang tersebut diminta untuk dikembalikan ke KPK. Memang benar ada 40 juta ya, 2 kali transfer ke fraksi Nasdem. Itu buat bantuan sumbangan bencana gempa di Cianjur. Itu aja. Itu diminta dibalikin atau seperti Belum, tapi yang pertama 800 juta udah dipulangin. Nah, jadi ada 2, 800 juta dengan 40 juta. Yang 800 juta udah 3 bulan lalu kalau nggak salah, udah dipulangin. tercatat emangnya? Tercatat. Diterima. Pemirsa, hujan deras sejak dini hari tadi membuat sejumlah ruas jalan ibu kota terendam banjir. Seperti yang terjadi di Jalan Raya Kelapa Hibrida Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ketinggian banjir yang bervariasi mulai dari 50 hingga 70 cm menyebabkan kawasan Jalan Raya Kelapa Hibrida Kelapa Gading mengalami kemacetan panjang. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin hingga harus didorong ke tempat yang lebih aman. Banjir di kawasan Jalan Kelapa Gading diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi serta saluran air di sekitar lokasi yang sudah tidak mampu menampung debit air. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini mengenai ketinggian banjir di wilayah Kelapa Gading sudah ada bersama kami Salam Rahmat di lokasi. Selamat siang, Salam. Bagaimana kondisi banjir di sana siang hari ini? Apakah makin hari makin tinggi? Ya, baik, selamat siang Arlisa dan juga pemirsa. Hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Jumat dini hari tadi membuat sejumlah wilayah di Jakarta ini ikut terendam banjir. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini, Arlisa dan juga pemirsa, yang berada di kawasan Jalan Raya Kelapa Hibrida di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di mana saat ini untuk ketinggian air ini masih tinggi, bahkan hingga mencapai 50 hingga 70 cm. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Arlisa dan juga pemirsa, bahwasanya untuk di bagian belakang saya ini memang untuk ketinggian airnya masih berkisar di antara 30 hingga 40 cm. Namun untuk ketinggian terdalamnya masih ada di bagian paling belakang lagi, ini sekitar 70 cm. Sementara berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini, Arlisa dan juga pemirsa, bahwasanya memang sudah terlihat di layar kaca, Arlisa dan juga pemirsa, bahwasanya ini masih ada sejumlah pengendara yang nekat untuk menerobos terjangan banjir yang ada di kawasan tempat kami melaporkan saat ini. Dan memang tidak sedikit juga kendaraan yang akhirnya mogok atau juga mati mesin akibat menerobos genangan air atau juga banjir di kawasan tempat kami melaporkan saat ini. Yang memang kalau kita perhatikan secara seksama, Arlista dan juga pemirsa, bahwasanya ini memang kami berada di kawasan perempatan jalan, di mana untuk 4 jalur tersebut ini memang sudah tergenang oleh genangan banjir. Namun untuk genangan air yang paling tinggi ini memang yang ada di belakang saya atau juga terlihat di layar kaca. Sementara untuk di kawasan 3 jalur lainnya ini terbilang juga masih cukup tinggi, namun masih bisa dilintasi oleh para pengendara. Dan memang kalau juga kita bandingkan dengan beberapa jam yang lalu, ketinggian air di tempat kami melaporkan saat ini justru ini semakin tinggi, di mana dari genangan air ataupun juga dari saluran air ini memang sudah tidak mampu lagi untuk menahan debit air atau juga dari curah hujan yang cukup tinggi yang sudah terjadi sejak dini hari tadi. Dan kalau kita perhatikan secara seksama juga, Arlisa dan juga pemirsa, bahwasanya ini curah hujan di tempat kami melaporkan saat ini
ini kondisinya juga masih dihujani atau juga dengan intensitas yang cukup sedang begitu. Untuk airnya sendiri ini memang dari masyarakat sendiri meminta agar pemerintah segera melakukan pengerukan di saluran air di kawasan tempat kami melaporkan saat ini. Lantaran ini memang sudah acap kali atau juga sudah sering kali terjadi banjir di kawasan tempat kami melaporkan saat ini, yang bahkan ini memang sudah kesekian kalinya. Dan masyarakat tentunya ini berharap bahwasanya pemerintah ini bisa lebih peka lagi terhadap genangan air ataupun juga terhadap saluran air yang ada di sini, di mana untuk masyarakat saat ini memang tidak melakukan mengungsi ke sejumlah pengungsian lantaran masyarakat ini sudah terbiasa dengan adanya banjir, namun ini merupakan yang cukup bisa dibilang paling tinggi begitu di tahun 2024 ini, yang artinya masyarakat saat ini masih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing. Arlista. Salam, jika melihat ketinggian air di sana 50 hingga 70 cm mengakibatkan ini kendaraan ada yang bisa lewat dan tidak. Lantas untuk rekayasa lalu lintas ataupun jalan pintas, mungkin apakah bisa di-share ke pemirsa? Ya, Arisa dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa memang betul untuk kendaraan ini memang sudah tidak bisa lagi melintas di kawasan tempat kami melaporkan saat ini, yang artinya rekayasa lalu lintas ini belum dilakukan oleh pihak kepolisian, namun untuk masyarakat ini memang hanya dialihkan jalurnya saja menuju ke arah sebelah kiri kami, di mana untuk ketinggian air di sebelah kiri kami ini memang tidak setinggi di belakang tempat kami melaporkan saat ini, yang artinya masyarakat memang harus memutar begitu dan membutuhkan waktu kurang lebih 5 hingga 10 menit lebih lama jika dibandingkan mereka harus melintasi dengan genangan air yang cukup tinggi di kawasan tempat kami melaporkan saat ini, yang artinya ini memang dari masyarakat sendiri ini sudah mengetahui informasi bahwasanya sudah terjadi banjir di kawasan di sini, dan memang masyarakat ini memang sudah melakukan perpindahan jalur begitu sejak pagi hari tadi, yang memang untuk saat ini ketinggian banjir di kawasan kami ini memang masih terbilang cukup tinggi, yang masyarakat juga sudah wanti-wanti dan juga sudah tidak melintas lagi ke kawasan tempat kami dan memilih untuk memutar balik perjalanannya dan untuk memilih lebih mencari jalur alternatif lainnya yang memang ada di sekitaran jalan raya Kelapa Hibrida di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara ini. Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya. Salam rahmat langsung dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tetap berhati-hati, salam dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana seorang relawan Anies Mohaimin menurunkan paksa bendera Partai Nasdem di markas Timnas Amin, Jakarta. Dirinya mengaku kecewa dengan Partai Nasdem yang menerima hasil Pilpres 2024. Beginilah aksi nekat yang dilakukan Zaki, seorang relawan Anies Mohaimin dari kelompok Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri atau FKPPI. Zaki berusaha menurunkan bendera Partai Nasdem yang berkibar bersama bendera parpol koalisi perubahan lainnya di markas Timnas Amin di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Kamis siang. Upaya tersebut sempat dicegah oleh relawan lainnya hingga bendera Partai Nasdem sempat dibiarkan menggelantung setengah tiang. Zaki sengaja menurunkan bendera tersebut lantaran kecewa dengan sikap Partai Nasdem yang menerima hasil Pilpres 2024 dan mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Dia pun menuding sikap Partai Nasdem sama saja dengan bergabung bersama para pelaku kecurangan pemilu. Tapi kenapa bendera Nasdem yang diturunkan? Karena beliau sudah berkoalisi, berkumpul dengan mereka, bergabung gitu kan. Menurut berita bahwa Nasdem ini sudah istilahnya menerima hasil keputusan dan mengucapkan. Setelah sempat bersih tegang terkait aksi nekat Zaki, kini bendera Partai Nasdem kembali berkibar bersama parpol koalisi perubahan di markas Timnas Amin. Beginilah aksi nekat yang dilakukan Zaki, seorang relawan Anies Mohaimin dari kelompok Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI. Pemirsa, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud sepakat akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilu 2024 yang dinilai mengandung kecurangan dari hulu ke hilir. Diduga kecurangan pemilu diantaranya terjadi melalui Sirekap
KPU serta sejak mulai perhitungan suara, di mana perubahan suara TPS menjadi signifikan. Lalu banyak yang mengatakan bahwa kami tidak mau menerima kekalahan. Ini bukan persoalan kekalahan. Karena itulah atas berbagai pertimbangan-pertimbangan tentang pentingnya menjaga konstitusi, menjaga nilai-nilai demokrasi, menjaga harapan tentang hadirnya pemilu yang demokratis, maka terhadap hasil yang diumumkan KPU tadi malam, sikap dari partai politik pengusung Pak Ganjar Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai. Karena Ganjar Mahfud akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Dan dalil yang kami sampaikan sangat jelas. Selain dari hulu, yang mana kita ketahui terjadinya suatu skandal yang luar biasa ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ternyata ada abuse of power. Anda kembali di Anyu Siang, pemirsa. Masjid Tuha Indrapuri yang terletak di Kabupaten Aceh Besar, Aceh merupakan satu dari banyaknya peninggalan peradaban Islam di Tanah Rencong. Uniknya, masjid kuno tersebut memiliki arsitektur benteng sekaligus candi karena merupakan peninggalan kerajaan Hindu Lamuri sekitar 604 Masehi. Masjid Tuha Indrapuri, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, menjadi saksi perkembangan budaya Hindu dan Islam di Tanah Rencong. Saat memasuki kawasan masjid, Anda akan disuguhkan pemandangan kokohnya dinding luar masjid yang berbentuk segi empat. Sementara atap masjid yang berbentuk kerucut, ciri khas masjid masa lalu yang dipengaruhi budaya Hindu. Setelah menaiki belasan anak tangga sebelum masuk ke serambi masjid, Anda disambut 2 kolam air di bagian depan. Airnya bisa digunakan untuk membasuh kaki para jemaah yang hendak melaksanakan ibadah salat. Bangunan utama masjid berkonstruksi kayu dengan dinding beton yang disangga oleh tiang-tiang kayu yang masih kokoh hingga sekarang. Masjid kuno bertingkat 3 ini sebelumnya merupakan bangunan candi yang dijadikan sebagai pura sekaligus benteng kerajaan Hindu Lamuri sekitar tahun 604 Masehi. Di masa Sultan Iskandar Muda, bangunan candi dialihfungsikan menjadi masjid. Memang benteng ini merupakan kerajaan daripada Hindu. Kerajaan daripada Hindu, kalah Hindu India, mereka lari ke sini ke Aceh, diterima orang Aceh, maka didirikan 3 benteng. Satu di antaranya tempat adalah ratunya. Di sini tempatnya ratu. Kemudian mereka masuknya Islam di abad mulai abad ke-7 sampai abad selanjutnya. Selama bulan suci Ramadan, masjid ini digunakan warga untuk melaksanakan berbagai kegiatan ibadah, mulai dari iktikaf, salat tarawih, hingga pengajian anak-anak. Untuk kunjungi masjid bersejarah ini, Anda harus menempuh jarak 24 km menggunakan kendaraan pribadi dari pusat kota Banda Aceh. Dari Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Marhaban ya Ramadan, nuansa penuh religi selimuti segala aktivitas warga binaan pemasyarakatan Muslim Rutan Kelas 1 Depok, Jawa Barat. Lantunan ayat suci Al-Quran hingga pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan menemani bulan penuh berkah ini. Masjid Baitur Rahman yang berada di area Rutan Kelas 1 Depok inilah para narapidana umat muslim menuntut ilmu agama dalam mencari bekal sosial menuju hari kebebasan. Kesungguhan dan penuh hikmat terpancar dari raut wajah para benduan atau terhukum yang menjalani masa hukuman dari berbagai macam pelanggaran hukum pidana.
Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar merdu dan sangat dihayati oleh para napi lainnya yang ikut menghabiskan hari-harinya di penjara selama bulan Ramadan untuk menuntut ilmu agama. Sampai sekarang saya sudah tahun kelima di dalam rutan sini. Saya mendapatkan banyak faedah, terutama yang saya dapatkan adalah kebisaan dari kebisaan Islami, dari bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kemudian saya mendapatkan kebisaan yang lain, yaitu hafalan Quran yang awalnya saya cuma hafal 5 juz, ini sekarang sudah hampir mau selesai, tinggal beberapa juz lagi. Kemudian saya mendapatkan keutamaan-keutamaan lain, faedah-faedah lain, yaitu dapat mempelajari kitab-kitab maulid yang lain, yang mana di luar saya tidak pernah mempelajari kitab-kitab maulid tersebut, dan di dalam sini saya bisa mempelajarinya semuanya. Sementara Gafar, Kasih Pelayanan Tahanan, mengatakan memang tidak sulit dan tidak juga gampang untuk merubah napi menjadi lebih baik. Petugas tiap harinya memberikan jadwal sejak para napi bangun tidur hingga menjelang tidur, sehingga para napi bisa mengikuti jadwal yang sudah ada. Untuk kegiatan rohani, para napi ini memang memiliki program mengaji ataupun belajar mengaji. Jika sudah lancar dan bagus mengajinya, diangkat menjadi pengajar untuk napi lainnya yang mau belajar mengaji. Dan di bulan Ramadan inilah kegiatan mengaji ditingkatkan dengan khotmul tadarus Al-Quran di waktu zuhur menjelang maghrib dan setelah tarawih. Untuk bisa menghafal ataupun khatam dalam 1 bulan ini, bisa khatam Al-Quran sebanyak paling tidak 2 kali. Itu yang pertama. Yang kemudian juga terkait tadarus ini, juga warga binaan ditekankan untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa tentunya. Terus juga biar untuk bisa qiraatul Quran lah. Banyak juga kan dari tahanan kita ataupun warga binaan kita yang masih belum paham tentang baca tulis Quran. Lebih ke situ sih, Bang. Tak hanya kegiatan rohani, narapidana di Rutan Kelas 1 Depok ini pun banyak melakukan kegiatan positif lainnya dalam menuju hari kebebasan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk bisa ikut merasakan nuansa penuh religius warga binaan pemasyarakatan Muslim Rutan Kelas 1 Depok, Jawa Barat, kita sudah bergabung dengan rekan Iyung Rizky langsung dari Rutan Kelas 1 Depok, Jawa Barat. Ya, assalamualaikum, selamat siang. Iyung, kegiatan keagamaan seperti apa yang dilakukan warga binaan di bulan Ramadan ini? Kita dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di Masjid Baitur Rahman, Rutan Depok, yang mana di belakang saya bisa dilihat ada sejumlah narapidana yang masih menjalani hukuman terus melakukan tadarus khotmul Quran, di mana agenda ini memang ditingkatkan oleh Kepala Rutan untuk mengisi waktu puasa dan Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Dan memang kegiatan ini nggak cuma hanya di hari Ramadan sebenarnya, dan kegiatan ini rutin dilakukan tiap hari. Dan saat Ramadan ini lebih ditingkatkan baik untuk hafalan Quran dan juga untuk teman-teman narapidana yang mau belajar mengaji, seperti itu, Arlita. Dan sudah bersama saya Kepala Rutan Kota Depok, Bapak Lamarta. Bapak Lamarta, izin untuk program ini seperti tujuannya seperti apa nih, Pak? Program ini kita laksanakan setiap hari dalam bulan suci Ramadan ini, termasuk tadarus, dan malam juga habis sholat tarawih kita juga melaksanakan setiap harinya dengan warga binaan kita di sini. Dan selama Ramadan ini pelaksanaan tadarus dan tarawih juga terus ditingkatkan program-program kita di sini di Rutan Kelas 1 Depok ini. Gitu. Adapun harapan kami dengan program tadarus ini
yaitu yang pertama memiliki untuk kemampuan membaca Al-Quran, yang kedua memiliki motivasi untuk memberikan semangat kepada warga binaan kita di sini, yang seterusnya meningkatkan keimanan. Nah, itu yang kita terapkan juga sini kebersamaan kita bersama di Rutan Depok ini. Nah, dan terbentuknya karakter Qurani kepada warga binaan kita ini semuanya. Ini sekaligus untuk persiapan mereka nanti keluar dari rutan gitu ya Pak? Iya, betul. Ini supaya untuk keluar pun bisa meningkatkan tugas terus untuk pembataan Al-Qur'annya gitu. Bukan mesti di rutan ini aja. Ini sudah kita membentuk dia supaya bebas pun nanti terus meningkatkan terus untuk pembataan Al-Qur'annya. Ya pemirsa, memang di bulan suci Ramadan tidak hanya para napi yang melakukan tadarus, dan kita juga diharap bisa lebih meningkatkan keimanan kita sehingga berjalan Ramadan di tahun ini bisa berjalan baik dan lancar. Kembali ke studio, Alita. Ya, baik. Terima kasih Yung Rizky melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemirsa, di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta ini terdapat sebuah masjid yang memiliki tradisi yang telah berjalan ratusan tahun, yakni buka puasa bersama dengan sajian bubur sayur lodeh tempe. Nah, seperti apa bentuk dari masjid yang sudah berusia lebih dari setengah abad ini, dan bagaimana dengan persiapan buka puasa bubur sayur lodeh tempenya? Sudah ada rekan Anissa Rizkia yang akan melaporkannya dari Bantul, Yogyakarta. Pemirsa, di daerah Kauman, Bantul, Yogyakarta terdapat sebuah masjid yang sejarahnya ini sangat menarik untuk kita kulik. Salah satunya yakni di Masjid Kauman Sabilur Rosyaat. Di belakang saya ini merupakan masjid yang sudah berdiri sekitar tahun 1570-an. Yang mana ini didirikan oleh Panembahan Bodo begitu. Untuk mengetahui sejarahnya lebih detail lagi, saya akan berbincang dengan takmir masjid yakni Bapak Haryadi. Bapak bisa disampaikan sedikit Pak, selain berdirinya ini sudah sekitar 400 tahun yang lalu, kemudian ada sejarah apa lagi nih yang bisa disampaikan kepada pemirsa? Yang mendirikan masjid ini adalah Panembahan Bodo yang bernama asli Raden Trenggono. Beliau merupakan satu murid Sunan Kalijogo dan mendirikan masjid ini. Kenapa dia diberi julukan Bodo? Karena semestinya dia itu adalah mewarisi Adipati Terung di Sidoarjo sana. Ada peninggalan yang menarik perhatian saya, yakni jam matahari, atau bisa dikatakan kalau dalam bahasa Jawa jam bancet begitu Pak. Itu bagaimana untuk perhitungannya? Apakah masjid ini juga menggunakan jam bancet itu untuk penentuan waktu sholat? Ya, itu jam bancet adalah kan solar system ya, dengan kekuatan sinar matahari dan kita atau sundial itu adalah penemuan dari Ibnu Satir, seorang sastrawan atau astronom Islam dari Damaskus, Syria. Itu yang hidup tahun 1304 sampai 1375. Beliau menemukan alat itu adalah untuk menentukan ketepatan waktu sholat zuhur utamanya. Ya, namanya karena waktu istiwa, makanya juga disebut jam istiwa. Nah, selain itu juga yang menarik perhatian saya, ini sedang ada aktivitas apa nih Pak? Bisa disampaikan Pak? Kayaknya ini merupakan salah satu ikon juga dari Masjid Kauman Sabilur Rosyaat, yakni memasak takjil setiap harinya dengan menu yang sama, turun-temurun. Ya, ini adalah persiapan untuk takjil dengan bubur, yang ini merupakan satu adat tradisi yang sudah peninggalan dari Panembahan Bodo dulu, dan ini senantiasa kita dengan semangat nguri-nguri kebudayaan ini kita lestarikan kegiatan tersebut. Baik, terima kasih Bapak Haryadi atas waktunya, dan tentunya pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama takmir Masjid Kauman Sabilur Rosyaat, yang mana memang jika Anda begitu ya ingin berbuka puasa dengan menu bubur lodeh yang menjadi ikonik Masjid Kauman ini, silahkan datang ke wilayah Pandak, Bantul, Yogyakarta. Demikian laporan sementara dari Bantul, Anissa Rizkia Galih Wisma Ayos melaporkan.
69 pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di atas kapal yang terbalik di perairan Melaboh, Aceh Barat berhasil diselamatkan tim SAR gabungan. Kondisi para korban memprihatinkan akibat dehidrasi setelah terjebak berjam-jam di tengah laut. Tim SAR gabungan menyelamatkan kapal yang mengangkut puluhan warga Rohingya. Kapal pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat. Mereka ditemukan sekitar 21 mil dari pelabuhan Jeti Ujong Karang, Mulaboh, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. 69 korban terdiri dari 42 laki-laki, 18 perempuan, dan 9 anak-anak. Saat ditemukan, para korban dalam kondisi lemas dan dehidrasi setelah berjam-jam terombang-ambing di tengah laut. Evakuasi berhasil dilakukan dalam waktu 3 jam. Tim SAR gabungan yang berada di atas kapal KN SAR Kresna berhasil mengevakuasi seluruh 69 orang dalam keadaan selamat. Dan selanjutnya dari pukul 12.00 berangkat KN SAR Kresna menuju pelabuhan Jeti Melaboh untuk diserahkan kepada pihak imigrasi dan pihak pemerintah setempat untuk ditangani lebih lanjut. Para korban kemudian dievakuasi ke pelabuhan Jeti Ujong Karang, Melaboh, di mana ambulans sudah siap siaga membawa korban ke RSUD Cut Nyak Dien untuk mendapatkan perawatan medis. PT PLN Persero kembali menggelar Journalist Award yang memperlombakan karya jurnalistik tahun 2023. Ya, ajang ini merupakan bentuk apresiasi PLN terhadap jurnalis yang sudah membantu PLN dalam menyampaikan informasi mengenai pengembangan ketenaga listrikan yang ramah lingkungan di Indonesia. PT PLN Persero kembali menggelar Journalist Awards yang memperlombakan karya jurnalistik tahun 2023 dengan tema energi ramah lingkungan, membangun keberlanjutan dan tingkatkan kesejahteraan. Terdapat 6 kategori lomba pada PLN Journalist Awards, yaitu karya tulis hard news, karya tulis feature, hard news audiovisual, feature audiovisual, foto cerita, dan foto tunggal. Dalam perlombaan ini terdapat 3 pemenang pada masing-masing kategori dengan total hadiah sebesar Rp480 juta. Hadiah tersebut diberikan langsung oleh Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo kepada masing-masing pemenang. Kita membangun komunikasi yang hangat. Kita membangun komunikasi yang sehat. Dan untuk itu ya kita harus menunjukkan, memberikan apresiasi. Kita memberikan penghargaan atas sumbangsih dari teman-teman jurnalis. Untuk itu dibentuklah, diadakanlah PLN Journalist Award di tahun 2024 ini. Aplaus lagi untuk kita semuanya. Ajang ini merupakan bentuk apresiasi PLN terhadap jurnalis yang sudah membantu PLN dalam menyampaikan informasi mengenai pengembangan ketenagalistrikan yang ramah lingkungan di Indonesia. Dari Jakarta, Anggita Maura, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ya, pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan pusat gempa berada di 132 km timur laut Tuban, Jawa Timur dengan kedalaman 10 km. Gempa terjadi pada pukul 11:22 waktu Indonesia Barat. Getaran gempa terasa di wilayah Semarang, Sidoarjo hingga Surabaya. Belum diketahui adanya korban maupun kerusakan akibat gempa. Ya, pemirsa, usai sudah iNews siang hari ini, saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @officialinews. Dan pemirsa, jangan lupa Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional. Lengkap di inews.id. Akhir kata, saya Arlisa Hadi. Dan saya Yasmina Tania, pemirsa pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.